dan suasana makin mencekam ketika mulai tercium bau anyir, darah bercampur bau melati di dalam mobil. Mbak Irma mencoba menenangkan anaknya, tapi nangisnya tidak kunjung berhenti dan tetap menunjuk ke sudut pohon tersebut. Bu Atik yang merasa ada sesuatu yang aneh tiba-tiba melihat ke arah sudut tersebut. Dan dia melihat ada satu sosok pocong. Dan sebelum Bu Atik menutup pintu, dari kejauhan dia mendengar seperti ada yang tertawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Irsal di segmen Radio Mistis. Nah, pada episode kali ini, gue bakal bawain cerita yang dikirim oleh Mbak Irma yang tinggal di Jakarta Timur. Kejadian ini baru aja terjadi di tanggal 1 Januari 2024. Sebelum itu, mari kita intro dulu. Bersembunyilah di balik selimut kalian dan pasang earphone kalian, karena cerita yang gue bawain kali ini bakal bikin bulu kuduk lu merinding. Mbak Irma ini sudah berkeluarga dan memiliki anak satu berumur 2 tahun, tapi masih tinggal bersama orang tuanya di Jakarta. Mbak Irma ini 2 bersaudara dan ada satu kakaknya bernama Indra yang juga sudah berkeluarga. Pas Indra tinggal di daerah Kabupaten Bogor. Jadi pada waktu itu malam tahun baru, tepatnya 2024, Mbak Irma sekeluarga berniat berkunjung ke rumah baru kakaknya dan merayakan pergantian tahun baru di sana. Tapi ibunya Mbak Irma, kita sebut saja Bu Ati, mengurungkan niatnya karena di malam pergantian tahun sangat ramai sekali dan mereka takut terjebak macet di jalan tol sekalipun. Ibu Ati berkata, "Ir, besok aja ya berangkatnya ke tempat kakakmu. Ini malam tahun baru, pasti macet, takut capek di jalan." Mbak Irma kembali menjawab, "Yaudah besok aja." Mbak Irma pun mengiyakan saran tersebut. Rencananya mereka akan berangkat ke sana berlima. Ada Mbak Irma, anak suaminya, Ibu Ati, dan bapaknya Mbak Irma yang bernama Pak Slamet. Tapi mereka memutuskan untuk berangkat esok paginya di tanggal 1 Januari. Nah, tiba-tiba suaminya ini dapat telepon dari kantornya. Ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan waktu itu. Jadi, suami Mbak Irma ini dipastikan tidak jadi ikut ke sana. "Dek, aku nggak bisa ikut kayaknya. Ini ada tugas mendadak dari kantor," kata suami Mbak Irma. "Yah, sayang banget ya, nggak bisa ditinggal ya?" tanya Mbak Irma. "Ya nggak bisa deh, soalnya ada temanku yang sakit, jadi aku disuruh backup dulu," jawab suaminya. Mbak Irma pun mengerti karena suaminya ini bekerja di salah satu perusahaan moda transportasi milik pemerintah. Dan masa-masa liburan memang sedang ramai-ramainya. Jadi pada waktu itu Mbak Irma hanya berempat berangkat ke sana. Pagi itu, Bu Atik mempersiapkan segala sesuatu untuk dibawa ke sana. Dari mulai masakan kesukaan kakaknya Mbak Irma sampai baju-baju yang akan dibawa. Barulah di sekitaran pukul 2 siang, Mbak Irma berangkat dari Jakarta Timur menuju Kabupaten Bogor. Waktu itu memang suasana arus lalu lintas masih cukup sangat ramai karena masih musim liburan. Nah, pada saat memasuki kawasan Kota Depok, tiba-tiba hujan turun dengan sangat deras dan menimbulkan kemacetan yang cukup parah karena ada beberapa titik genangan air di jalan. Singkat cerita, barulah di sekitaran pukul 5:30 sore menjelang waktu maghrib, mereka sampai di Bogor. Waktu itu agak gelap menjelang malam dan kondisinya itu masih gerimis-gerimis kecil. Mereka masih bingung letak rumah baru kakaknya Mbak Irma. Mereka sempat berhenti di sebuah tanah yang cukup lapang dan dikelilingi kebun. Selain pos ronda, di dalam sana ada beberapa rumah, tapi masih sangat berjarak. Akhirnya, Bu Atik menelpon anak pertamanya, yaitu Mas Indra. "Halo Indra,
Ini ibu sudah ada di lapangan dekat pos ronda. Rumah kamu masih jauh? Mas Indra menjawab, nggak jauh kok bu, udah parkir di sana aja. Jalan di sini sempit, nggak bisa masuk mobil. Nanti Indra yang nyusul ke sana. Langsunglah mereka menurunkan barang-barang bawaan seperti makanan, tas, pakaian yang mereka bawa. Tiba-tiba, anaknya Mbak Irma yang berumur 2 tahun ini menangis tiba-tiba dan menunjuk ke arah sudut pohon. Oh iya, anak Mbak Irma ini memang memiliki kepekaan terhadap hal-hal goib. Mbak Irma mencoba menenangkan anaknya, tapi nangisnya tidak kunjung berhenti dan tetap menunjuk ke sudut pohon tersebut. Bu Atik yang merasa ada sesuatu yang aneh tiba-tiba melihat ke arah sudut tersebut. Dia melihat ada satu sosok pocong. Pocong ini sangat kotor dan mukanya hitam. Tepat berada di sebelah pohon nangka. Ya, jaraknya hanya sekitar 5 meter dari mereka. Tapi Bu Atik mencoba tenang dan menganggap tidak terjadi apapun. Bu Atik berkata, "Udah yuk jalan, gak usah nungguin Indra. Kita masuk aja biar cepet." Mereka pun duduk di depan pos ronda. Barulah sekitar 10 menit kemudian, Mas Indra datang dan menjemput mereka semua. Bener kata Mas Indra, untuk masuk ke dalam itu, gangnya cukup sempit. Memang bisa masuk mobil, tapi ngepres agak susah juga saat putar balik. Makanya mereka parkir tidak jauh ke depan, dan mereka pun sampai di rumah barunya Mas Indra. Lalu seperti biasa, menyantap makanan yang udah dibuat tadi dan bercengkrama. Barulah di sekitar pukul 8 malam, mereka siap-siap untuk pulang. Mbak Irma mulai mengemasi barang-barang bawaan dan tiba-tiba hujan ini turun lagi dengan intensitas yang cukup deras. Karena tempat parkir yang cukup jauh dan agak ribet juga kalau memasukkan barang-barang di tengah hujan lebat. Akhirnya mereka memutuskan untuk stay untuk menunggu hujan reda. Nah, di sekitaran pukul setengah 11 malam, hujan ini sudah mulai reda. Dan mereka mulai berjalan menuju parkiran mobil. Jarak dari rumahnya Mas Indra ke parkiran mobil kurang lebih sekitar 200-300 meter. Pada waktu itu, suami Mbak Irma juga menanyakan lewat WA, kenapa sampai jam segini belum juga pulang? Karena suami Mbak Irma sudah pulang terlebih dahulu. Dan ketika sampai di parkiran, kondisinya itu sangat gelap. Karena posisi lampu yang di pos ronda tepat mereka menunggu tadi sore ini sudah dimatikan. Mbak Irma bersama anaknya yang sudah tertidur pun masuk terlebih dahulu ke kursi belakang. Dan yang terakhir masuk ke mobil. Bu Atik pun masuk. Dan sebelum Bu Atik menutup pintu, dari kejauhan dia mendengar seperti ada yang tertawa. Suara tertawa ini seperti suara tertawa kuntilanak. Dari situlah Bu Atik merasa ada yang tidak beres. Dia merasa ada sosok makhluk mengikuti. Bu Atik juga mulai mencium bau anyir yang perlahan-lahan muncul. Tapi di sini Bu Atik tidak mempermasalahkan hal tersebut. Takut membuat yang lainnya menjadi panik. Mereka pun berjalan dengan kontur jalan yang masih berupa aspal rusak yang bergelombang. Terlebih habis diguyur hujan. Jadi pada waktu itu, kondisinya ini agak becek dan berlumpur. Pak Slamet pun mengendari mobil ini hanya bisa berjalan dengan kecepatan 20 km per jam. Jalannya ini gelap dan cukup sempit. Mungkin hanya muat untuk satu mobil dan satu motor saja. Di sekelilingnya ada beberapa pematang sawah dan kebun kosong. Sebenarnya kalau dilihat di Google Maps tidak terlalu jauh menuju jalan raya, hanya sekitar 1,5 km aja. Di tengah perjalanan mereka melihat sebuah cahaya remang dan ternyata ada satu buah warung tradisional terbuat dari bambu yang masih buka. Di warung tersebut ada sekitar 3-4 orang yang sedang nongkrong di sana. Dan tidak jauh dari sana, ada satu pohon randu berukuran besar. Bu Atik pun mulai membuka obrolan kepada Pak Slamet. Loh, itu masih ada warung buka ya Pak? Iya Bu, mungkin itu warung langganan para petani yang istirahat di sana. Dan ketika
Ketika melewati tikungan, tiba-tiba Bu Atik ini teriak dengan sangat keras sambil menutup wajahnya dengan tangan. "Astagfirullahaladzim, itu rambut siapa, Pak?" tanya Bu Atik sampai ketakutan. "Rambut mana, Bu?" tanya Pak Slamet. "Itu, Pak, depan kaca mobil, masa Bapak nggak lihat?" tanya Bu Atik. "Ya orang nggak ada apa-apa, Bu." Di sisi lain, anaknya Mbak Irma yang sedari tadi tertidur ini juga ikutan nangis. Dan suasana makin mencekam ketika mulai tercium bau anyir, darah bercampur bau melati di dalam mobil. Kali ini, semua ikut mencium bau tersebut, termasuk Mbak Irma yang sedang sibuk menenangkan anaknya. Dan akhirnya, kurang lebih 2-3 menit, bau ini perlahan-lahan menghilang dan suasana mulai kembali tenang. Tapi tidak berlangsung lama, ketika anak Mbak Irma sudah kembali tidur, Pak Slamet pun yang mengendarai mobil tiba-tiba berhenti. Bu Atik bertanya, "Kok berhenti, Pak?" Pak Slamet menjawab sambil menunjuk ke salah satu titik. "Ini aneh, Bu. Tadi Bapak udah lewatin warung dekat pohon randu itu. Kenapa jadi lewat sini lagi? Tuh lihat, Bu, warungnya ada di depan kita." Mbak Irma juga berkata, "Iya ya, Pak, itu warung yang tadi, pas dekat pohon randu." Mereka kembali melewati warung tersebut dan masih melihat suasana yang sama. Tapi bedanya, ketiga orang ini yang berada di warung itu berpakaian serba hitam dan menatap ke arah mobil dengan tatapan kosong. Di situ, Pak Slamet mulai gelisah, takut kalau orang-orang tersebut merupakan komplotan kriminal. Pak Slamet pun menambah kecepatan. Dari yang tadinya 20 sampai 30 km per jam, kini menjadi 40 km per jam. Kondisi jalan yang rusak membuat kondisi di dalam mobil ikut terguncang. Dan Bu Atik sempat memarahi Pak Slamet. "Kenapa sih, Pak?" "Enggak, Bu, nggak ada apa-apa." Mereka masih berada di jalan tersebut dan tidak tahu harus ke mana. Sebenarnya, kalau dilihat dari Google Maps, hanya melewati 2 tikungan saja untuk menuju ke jalan raya. Tapi anehnya, setiap kali mereka melewati tikungan kedua itu, kembali lagi memasuki kawasan pematang sawah dan melewati warung tersebut. Dan beberapa menit berselang, Pak Slamet tiba-tiba menghentikan mobilnya. Dia melihat ada satu sosok yang menghadang di jarak sekitar 5 meteran. Ada satu sosok berpakaian hitam, rambutnya itu agak gimbal, berjalan bungkuk di tengah jalan, hampir mirip, mohon maaf, body gadget. Tapi setelah diperhatikan, sosok ini berkepala kambing. Dari situlah Pak Slamet dan Bu Atik mulai bersikir serta meminta pertolongan kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara anak Mbak Irma yang duduk di kursi belakang ini nangis tidak berhenti. Bu Atik sendiri membawa tasbih digital di tangannya dan tidak berhenti melantunkan zikir. Dan barulah mereka melihat pohon randu yang tadi mereka lewati. Tapi satu keanehan, warung di sebelah pohon randu itu ternyata tidak pernah ada. Ketika kali ketiga mereka melewati warung tersebut, ternyata hanya ada berupa semak belukar. Dari situ mereka baru sadar bahwa mereka ini diganggu oleh setan keder. Dan barulah ketiga kali mereka melewati jalan tersebut dan akhirnya mereka sampai di jalan raya. Waktu itu sudah sekitar pukul 23.30 malam. Dan akhirnya mereka baru sampai di Jakarta sekitar pukul 1 malam. Ya mungkin segitu aja pengalaman horor kiriman dari Mbak Irma di Jakarta Timur. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa saksikan video selanjutnya di segmen Radio Mistis ataupun segmen lainnya yang ada di channel ini. Tapi sebelum kita berpisah, gue mau infoin lagi ke Sobat Mystic Hunter. Buat lo yang punya pengalaman mistis dan mau kita bawain di segmen Radio Mistis, lo bisa kirim lewat email yang udah gue cantumin di deskripsi. Gue Irsal menceritakan apa yang kalian tidak percayai. Sampai jumpa lagi di segmen Radio Mistis episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.